Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan program SAP 2000. Di sini studi kasus yang saya bawa adalah rangka batang dengan eh, kemiringan 50 derajat dan jarak antara P ke P 4,75. Untuk mencari H-nya atau tingginya, kita dapat menggunakan rumus teorema Pitagoras, di mana tan 50 derajat sama dengan H per 4,75. H sama dengan tan 50 derajat dikali 4,75. H sama dengan 5,66 meter. Dan untuk P-nya kita akan menggunakan sebesar 10 kilonewton. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke program SAP 2000-nya. Ini adalah tampilan awal untuk SAP 2000. Untuk membuat file baru, kita dapat mengklik file, setelah itu new model. Nah, di sini ada default unit, di mana default unit ini menentukan satuan yang kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa pilihannya. Di sini kita akan menggunakan kilonewton, meter, dan celsius. Pada select template, saya akan menggunakan grid only untuk membuat struktur yang akan kita analisis. Untuk jendela ini kita akan tetapkan seperti defaultnya, jadi langsung di OK saja. Karena kita masih menggunakan tampilan 2 dimensi saja, untuk tampilan yang 3 dimensi dapat kita close agar tidak mengganggu. Oke. Pada tampilan 2 dimensi ini, kita masih disajikan dengan bidang XY. Dan kita di sini akan menggunakan bidang XZ. Jadi untuk menggantinya kita dapat mengklik view. Setelah itu set 2 di dimensi. Setelah itu kita pindah ke XZ plane, di mana Y-nya sama dengan 0. Setelah itu kita apply. Kita OK. Nah, di sini kita akan mengedit grid-nya ini. Grid point ini agar sesuai dengan studi kasus kita. Caranya klik kanan, setelah itu edit grid data, setelah itu di modify atau show system. Nah, pada define grid system data ini ada 3 grid data yang dapat kita masukkan. Karena kita di sini menggunakan bidang XZ, untuk Y grid data ini dapat kita hapuskan dengan cara diklik, setelah delete semuanya. Dikosongkan saja. Dan untuk X grid datanya kita samakan dengan titik dari setiap batangnya, dimana ini adalah 4,75. Kita enter. Selanjutnya ada 9,5, dari 4,75 ditambah 4,75. Selanjutnya ada 14,25 dari 9,5 ditambah 4,75. Kita enter. Dan untuk Z grid datanya, karena di sini ada cuman satu tingkatan rangka batang, jadi kita hanya menggunakan dua saja, dua Z grid data, di mana Z1 sama dengan 0 dan yang satu adalah tinggi dari rangka batang kita, yaitu 5,66. Dan karena rangka batang kita ada di bawah dari garis koordinatnya, kita kasih minus agar dia turun ke bawah. Kita enter. Untuk yang lainnya dapat kita hapus karena nggak digunakan. Setelah itu OK. OK. Nah, ini adalah tampilan video data setelah di setting. Selanjutnya untuk menggambarkan struktur batangnya, kita dapat menggunakan fitur draw. Setelah itu draw frame cable and tendon. Untuk ininya kita kesampingkan saja. Setelah itu kita pilih titik awal dan titik akhir untuk batang yang akan kita gambar, seperti ini contohnya. Lalu diklik kiri, ini titik akhirnya, klik kiri. Setelah itu diklik kanan untuk membuat batang baru. Klik kiri, klik kiri, klik kanan. Nah, kita selesaikan sampai sama seperti studi kasus kita.
Oke, setelah sama kita dapat close properties of objeknya. Setelah itu untuk menambahkan tumpuan seperti pada studi kasus kita, di mana studi kasus kita menggunakan tumpuan sendi dan juga tumpuan roll, kita dapat menggunakan aside, setelah itu join, setelah itu restrain. Nah, caranya kita klik titik yang akan kita kasih tumpuan seperti di sini. Di sini kita akan kasih tumpuan sendi. Ini untuk tumpuan sendinya. Setelah itu di apply. Oke. Setelah itu kita pindah ke tumpuan selanjutnya. Kita klik titiknya. Setelah itu kita klik roll. Setelah itu kita apply. Oke. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pembebanan pada struktur kita. Caranya yaitu assign. Setelah itu join load, karena kita di sini apa namanya bebannya terpusat pada beberapa titik. Setelah itu force. Nah, di sini kita akan mengisikan 10 kN pada force global Z, karena di sini kita menggunakan bidang X yang mendatar dan Z-nya sebagai vertikal. Nah, karena Z-nya mengarah ke atas, agar bebannya turun ke bawah, kita kasih minus 10. Setelah itu kita tinggal klik di mana bebannya akan ditaruh. Seperti ini, 1, 2, 3, 4. Setelah itu apply. Setelah itu oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan menganalisa gayanya, tapi sebelum itu kita harus mengenalkan beban dari struktur ini sendiri, karena di sini kita akan mengabaikan bebannya dari struktur sendiri. Caranya kita ke define, setelah itu load pattern, setelah itu pada self wake multiplier kita ganti 0, setelah itu modify load pattern, lalu oke. Dan agar pada setiap sambungan batangnya ini tidak terjadi momen, kita harus menolakkan untuk momennya. Nah, caranya kita blok semua baloknya. Setelah itu kita pergi ke bentar, ke assign. Setelah itu kita ke frame. Setelah itu kita ke release atau partial fixity. Di sini karena momennya kita centang start and release start end-nya, dan untuk start-nya kita nolkan, dan untuk end-nya juga kita nolkan. Kita apply. Setelah itu oke. Nah, karena ini kan tadi ada bebannya tapi hilang kan. Cara untuk memunculkannya cukup mudah dengan cara display. Setelah itu show object load assign. Setelah itu join. Kita apply saja. Lalu oke. Nah, bebannya sudah muncul. Sebelum memulai analisis, kita harus ke analisis terlebih dahulu. Setelah itu set analysis option, karena kita menggunakan bidang XZ, oleh karena kita pilih XZ plane pada fast off. Setelah itu di oke. Nah, setelah itu kita tinggal mengeran analisis kita dengan cara analisis. Setelah itu run analisis. Nah, pada modal ini kita akan mematikan actionnya, karena kita hanya akan menganalisis beban matinya, yaitu dead-nya, dengan cara kita klik modalnya. Setelah itu run atau do not run. Di sini actionnya akan berubah menjadi do not run. Setelah itu kita tinggal run now. Setelah itu kita dapat meng-save file kita, terserah di mana. Di sini saya akan kasih nama tugas. Oke, kita save. Kita tunggu runningnya. Nah, setelah itu kita pilih drop. Di sini adalah bentuk dari rangka badan kita yang sudah terkena deformasi. Untuk menampilkan data beban gaya lintang, gaya momen, dan juga gaya geser, kita dapat
mengklik display, setelah itu show force atau stress test, setelah itu frame cable and tendon. Nah, untuk melihat gaya aksial atau gaya lintang, kita dapat memilih axial force pada komponen. Dan untuk melihat gaya geser, kita dapat memilih shear. Kita coba dua-duanya, yang mana yang bisa. Setelah itu untuk moment kita memilih moment. Untuk option for diagram kita akan memilih show values agar kita tahu berapa gaya yang terjadi pada rangka batang ini. Untuk pertama-tama kita akan mengecek axial force-nya. Kita tinggal axial force, show values, apply. Oke. Dan ini adalah hasil dari gaya lintang dari struktur pada studi kasus kita. Untuk mengganti yang selanjutnya, display, show force atau stresses. Setelah itu frame cable tendon. Kita ganti ke shear 33. Setelah itu apply. Oke. Di sini tidak tampil apa-apa karena pada kasus kali ini tidak terjadi gaya geser sama sekali. Nah, selanjutnya untuk gaya moment kita display show force stresses, setelah itu frame cable tendon, setelah itu kita pilih moment 33, kita apply, kita oke. Nah, pada gaya momen ini tidak terjadi apa-apa juga karena pada gaya momen ini pada rangka batang ini tidak terjadi gaya momen. Yang selanjutnya kita dapat melihat reaksi tumpuannya dengan cara display, setelah itu show force stresses, setelah itu join. Itu kita tinggal apply, setelah itu oke. Nah, kita di sini dapat melihat pada setiap tumpuan reaksinya ke atas sebesar 20. Nah, segitu. Mungkin sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan apa yang saya omongkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.